Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar firman Tuhan pada pagi hari ini menjamah hati kita, supaya benih firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk dapat menikmati penyertaan-Mu dan merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus bagi kami semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Pakai hati kami menjadi tanah yang subur, di mana ketika firman Tuhan ditaburkan, dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, judul renungan firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu Berjuanglah untuk masuk sorga. Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas pada pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang yang datang dari timur, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai perjuangan kita di dunia ini untuk keselamatan kekal di sorga. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk diselamatkan butuh sebuah perjuangan. Saya tidak mempercayai ajaran yang mengajarkan sekali selamat tetaplah selamat. Tetapi saya mempercayai bahwa keselamatan itu perlu diperjuangkan. Firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa kita harus berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sesak.
Kenapa Tuhan menggambarkan perumpamaan pintu yang sesak? Karena manusia sukanya yang instan dan yang gampang. Tetapi Tuhan menebus dosa manusia bukan dengan cara yang gampangan. Bahkan Tuhan rela menjadi serupa seperti manusia dan bahkan sampai mati di kayu salib agar dosa manusia dapat ditebus dan manusia dapat berdamai dengan Tuhan dan diselamatkan. Firman Tuhan berkata di ayat 27, di mana dikatakan perumpamaan ketika tuan rumah menutup pintu dan tidak mengenal orang yang mau masuk ke dalam, adalah gambaran penolakan Tuhan kepada setiap orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan jelas, ketika kita ditebus, kita harus menjaga keselamatan kita dengan tidak berbuat jahat. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukanlah gampangan dan instan. Kita harus bertobat setiap hari agar kita siap masuk ke dalam keselamatan, agar kita dikenal Tuhan. Buat apa kita mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal kita? Untuk dapat dikenal oleh Tuhan adalah kita harus menjalankan keselamatan kita terus-menerus. Jika kita tidak menjalankan keselamatan kita secara terus-menerus, di ayat 30 firman Tuhan berkata, ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Saya percaya, apapun latar belakang Anda, jika Anda bertobat dan menjalankan keselamatan dengan tidak menyimpang dari hidup kudus, maka Anda akan masuk ke dalam keselamatan. Anda akan menjadi orang-orang terdahulu, yang artinya orang-orang yang dengan tekun menjalankan keselamatannya dengan hidup kudus dan bertobat setiap hari. Saya percaya kita semua akan masuk ke dalam keselamatan itu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Mari ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu, bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal bagi kami. Kami serahkan hidup kami. Tuhan Yesus, berikan kami roh yang selalu percaya akan Engkau. Dan Tuhan Yesus, jamah dan jumpai kami, agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi sebagai Tuhan yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan mujizat dalam hidup kami. Berikan kami pewahyuan agar kami melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi hidup kami. Roh Kudus yang tuntun kami, karena kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Roh Kudus menjadi penghibur bagi kami. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Eni Agustina di Kalimantan Barat. Tuhan Yesus sembuhkan dari syaraf kejepit dan pergeseran tulang belakang. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudari, kita sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Jika saudara terberkati dengan channel ini, saudara dapat like dan subscribe di channel ini. Semoga kasih Allah menyertai saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa kembali dalam sesi berikutnya. Haleluya, amin.